Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pagi ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan yang masih kami rasakan. Kami hendak bersekutu dengan Tuhan lewat dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sebab kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami pengertian agar kami mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, firman Tuhan renungan hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 4. Demikian bunyinya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Demikian bunyinya. Jemaat yang saya kasihi, dalam kitab Yunus ini diceritakan Yunus diutus Tuhan untuk memberitakan penghukuman atas penduduk Ninive karena kejahatan mereka. Mendengar berita hukuman itu, ternyata penduduk Niniwe semua bertobat, berpaling dari kejahatannya. Tuhan pun menyesal sudah merencanakan hukuman bagi mereka dan akhirnya mengampuni mereka. Tuhan mengurungkan niatnya menimpakan hukuman dan malah menyelamatkan mereka. Bukannya senang melihat pertobatan penduduk Niniwe dan hukuman yang dibatalkan Tuhan atas mereka, Yunus justru marah kepada penduduk Niniwe, bahkan kepada Tuhan. Karena Niniwe adalah musuh bagi bangsanya, yaitu Israel. Tuhan bertanya kepada Yunus, layakkah engkau marah? Kemudian Tuhan memberi peringatan kepada Yunus melalui sebatang pohon jarak. Yunus begitu sayang kepada pohon jarak itu karena telah melindunginya dari terik matahari, meskipun dia sendiri tidak menanamnya. Namun keesokan harinya seekor ulat menggerek pohon jarak itu hingga layu, dan Yunus pun marah kepada Tuhan. Peristiwa pohon jarak ini menggambarkan bahwa Tuhan juga sangat mengasihi penduduk Niniwe. Sudah lama Tuhan menantikan pertobatan mereka. Hal inilah yang membuat hati Tuhan senang. Tangan kasih-Nya selalu terbuka kepada siapapun yang mau bertobat dan datang memohon belas kasihan-Nya. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jemaat yang saya kasihi, Tuhan sangat berduka ketika orang-orang binasa. Dia menginginkan pertobatan dan keselamatan mereka. Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan hanya mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga. Tuhan ingin Yunus bersuka cita bukan hanya kepada hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri, yang menyenangkan hatinya saja, tetapi atas sesuatu hal yang bernilai kekal, yaitu ketika orang-orang mengalami kasih dan pengampunan dari Tuhan, serta berbalik kepadanya. Kiranya itu juga menjadi sukacita bagi kita semua. Jemaat yang saya kasihi, ada 3 hal yang kita pelajari dari firman hari ini dari kitab Yunus. Yang pertama adalah kita tidak dapat menolak perintah Tuhan, karena itulah yang terbaik bagi hidup kita. Yang kedua adalah jangan marah jika Tuhan memberkati atau menyelamatkan orang-orang yang pernah menyakitimu atau memusuhimu.
Karena kita pun sebenarnya tidak layak dikasihi Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan menyediakan keselamatan bagi kita. Yang ketiga, Tuhan senang kepada orang yang mau bertobat dan berjalan di jalannya. Karena itu, marilah kita terus berjalan di jalan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, mengajari kami agar kami turut perintah-Mu, dan kami bersuka cita jikalau ada orang-orang yang mau bertobat, meninggalkan kejahatannya, berjalan di jalan Tuhan. Itulah yang Engkau kehendaki, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah juga kami bersuka cita melihat hal itu. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan, kemanapun kami melangkah, biarlah Tuhan juga yang bersama-sama dengan kami, memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dan Engkau kiranya memberikan sukacita bagi kami. Tetapi apabila ada yang berduka, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun, hiburlah mereka, berikan sukacita bagi mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kuasa dan bilur-bilur Tuhan Yesus supaya mereka sembuh. Apabila ada yang bermasalah, berikan jalan keluar. Jemaat Tuhan yang merindukan sesuatu hal dalam hidupnya, Tuhan berikan yang terbaik baginya. Anak-anak Tuhan yang masih kecil, Engkau berikan pertumbuhan yang baik dalam kesehatan. Bagi yang studi, Engkau berikan keberhasilan dalam studinya. Bagi setiap orang tua, Engkau berkati, beri hikmat bijaksana dalam mengayomi, membimbing, mencukupi segala yang perlu bagi kehidupan anak-anaknya dan cucunya. Demikian juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Kau beri hikmat bijaksana, sehingga buah pelayanannya boleh membawa sukacita keteguhan iman bagi jemaat Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang hendak kami pinta bagi-Mu. Kami tidak menguraikannya satu persatu ke hadapan-Mu, tapi Engkau tahu dan Engkau mampu memberikan yang terbaik bagi kami. Berikanlah semua bagi kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Amin. Teman yang saya kasihi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.